Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Wahida. Saya dari program studi D3 Keperawatan Universitas Widyawusada Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis penggunaan kata baku dan tidak baku dalam tuturan pembacaan berita di televisi. Latar belakang dalam kedudukannya, bahasa Indonesia adalah bahasa nasional. Bahasa Indonesia memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai bahasa yang digunakan dalam peristiwa kenegaraan, yang kedua sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan, dan sebagai alat pengembangan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Terkait dengan fungsi bahasa Indonesia yang kedua, digunakan oleh guru dan siswa dan pelaku pendidikan di dalam lembaga pendidikan, baik untuk mentransfer ilmu, berdialog tentang berbagai pendidikan, dan sebagainya. Selanjutnya adalah bahasa baku dan tidak baku. Kata baku adalah kata yang cara pengucapan atau penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah yang dibakukan. Kaidah standar yang dimaksud dapat berupa pedoman ejaan atau EYD. Tata Bahasa Baku dan Kamus Umum dari Kosasih dan Hermawan 2012-83. Ragam bahasa baku atau ragam bahasa standar dapat dibatasi dengan berupa sudut pandang. Di antaranya sudut pandang kebakuan bahasa yang digunakan, sudut pandang informasi, dan sudut pandang mengguna bahasa. Berdasarkan sudut pandang kebakuan bahasa, bahasa baku adalah bahasa yang baik tata tulis atau jika bahasa tulis, kosakata maupun tata bahasanya sesuai dengan hasil pembakuan bahasa. Kemudian pengertian tuturan. Austin dalam Leach 1993. Pengertian tuturan adalah sebuah bentuk tindakan dan tidak sekedar sesuatu tentang dunia. Tindak ujar atau tutur adalah fungsi bahasa sebagai sarana penindak. Kemudian dari Yule 1996, pengertian tindak tutur ialah tindakan yang dilakukan lewat tuturan. Yang terakhir, Cair dan Leoni 2010. Definisi tindak tutur yaitu gejala individual bersifat psikologis dan keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Kemudian pengertian stasiun televisi. Stasiun televisi adalah suatu stasiun penyiaran yang menyebarkan siarannya dalam bentuk audio dan video secara bersama-sama ke televisi penerima di wilayah tertentu. Stasiun televisi terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu stasiun televisi komersial dan stasiun televisi non-komersial. Stasiun televisi publik, lokal, dan nasional dilihat dari cakupannya. Selanjutnya, kutipan tidak baku pada berita. Yang pertama, mereka masih nunggu Bupati Banyumas Ahmad Hussein menandatangani surat pernyataan menolak Omnibus Law. Yang kedua, kita sudah beri waktu dari siang tadi. Yang ketiga, atas nama undang-undang silakan membubarkan diri. Yang keempat, massa tampak berlari ke arah selatan semakin jauh dari kantor DPRD Banyumas. Yang terakhir, nampak polisi yang menggunakan motor trail juga tengah menyisir jalan-jalan yang sempit dilalui oleh massa aksi tersebut. Pada kutipan yang pertama, nunggu adalah kata tidak baku. Seharusnya nunggu diganti dengan kata baku menunggu, yang akan berbunyi, mereka masih menunggu Bupati Banyumas Ahmad Hussein menandatangani surat pernyataan menolak Omnibus Law. Pada kutipan kedua, yang berbunyi beri adalah kata tidak baku. Kata beri seharusnya diganti dengan kata baku memberi, yang akan berbunyi, kita sudah memberi waktu dari siang tadi. Kemudian pada kutipan ketiga, yang berbunyi silakan adalah kata tidak baku. Seharusnya silakan diganti dengan kata baku silahkan, yang akan berbunyi atas nama undang-undang silahkan membubarkan diri. Pada kutipan terakhir, semakin adalah kata tidak baku. Seharusnya kata semakin diganti dengan kata baku makin, yang akan berbunyi massa tampak berlari ke arah selatan makin jauh dari kantor DPRD Banyumas. Yang terakhir, nampak merupakan kata tidak baku. Seharusnya nampak diganti dengan kata baku tampak, yang akan berbunyi
Tampak polisi yang menggunakan motor trail juga tengah menyisir jalan-jalan yang sempit dilalui oleh para aksi tersebut. Jadi kesimpulannya adalah bahasa baku adalah suatu ragam bahasa yang dijadikan pokok acuan, yang dijadikan dasar ukuran atau dijadikan standar digunakan secara efektif, baik dan benar. Efektif karena memuat gagasan-gagasan yang mudah diterima dan diungkapkan kembali. Baik karena sesuai dengan kebutuhan, ruang dan waktu, dan benar karena sesuai kaidah kebahasaan, secara tertulis maupun terucap. Bahasa tidak baku adalah ragam yang berkode bahasa yang berbeda dengan kode bahasa baku dan dipergunakan di lingkungan tidak resmi. Bahasa non-baku sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti keluarga, teman, dan lain-lain. Saran saya adalah sebaiknya kita lebih peka dalam menggunakan bahasa Indonesia agar sesuai dengan kaidah yang diberlakukan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.